Oke, kembali lagi bersama Rukodes, Ruang Coding dan Desain. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang namanya visualisasi data, ya, terutama khususnya dalam DKV atau desain komunikasi visual. Nah, materi kali ini kita akan membahas yang namanya memahami pola dan tren dalam desain visual. Contoh, kita akan memahami warna, terus tren apa yang banyak warna yang dipakai nantinya, dan juga kita mengikuti pola dari yang namanya emosi warna tersebut. Jadi warna biru misalkan cerah atau apa, nanti kita akan praktek secara langsung ya. Nah, kita lanjut lagi, dan mengapa visualisasi data itu penting itu kan. Data membantu menyampaikan informasi lebih cepat dan efektif gitu. Ya, dengan adanya data kita bisa menyampaikan informasi nih, ya kan. Contoh, kayak kita akan membuat visualisasi data ke dalam sebuah visual ya gitu. Jadi untuk menyampaikan nih, kalau misalkan karena tergantungan dengan warna kan. Jadi kalau misalkan kita mau warna paling banyak tuh warna apa sih yang paling ngetren gitu kan itu. Terus memudahkan storytelling dalam desain. Ya, contoh kita mau membuat cerita dari warna tersebut gitu. Nah, terus juga menghubungkan angka dengan estetika visual. Contoh kayak misalkan tadi yang saya bilang di awal, kalau misalkan kita mau eh, apa namanya melihat angka yang paling banyak, warna yang paling banyak itu dalam visualisasi itu yang mana gitu, estetika visual ya, atau mungkin persenan gitu ya. Digunakan dalam infografis, UI atau UX dan branding. Nah, contoh penggunaan dalam DKV ini ada contoh satu deh, infografis, statistik dalam desain sosial, dan juga ada dashboard interaktif dalam data UI UX, dan juga visualisasi tren desain perubahan gaya desain dari tahun ke tahun. Nah, kalau contoh nih kayak tahun ini nih desainnya tuh gambarnya tuh minimalis kah atau apa, nanti ntar tahun besok abstrak kah atau desain yang lebih sederhana atau desain apa gitu. Itu untuk melihat visualisasi tren tuh gitu. Jadi berdasarkan data nih. Jadi datanya ini kita mengumpulkan data gitu kan. Karena kan kita ngebahas nih tentang visualisasi data ya, tapi tidak mengurangi yang namanya DKV tersebut kayak gitu, atau dalam desain komunikasi visual, karena kan kita kan masuk ke bidang informatika atau informasi teknologi ya kayak gitu. Nah, terus juga ada psikologi warna, hubungan warna dan emosi dalam branding. Nah, contohnya itu nanti kita coba langsung di Google Colab. Kita menggunakan Google Colab ya. Nah, contoh psikologi warna itu kayak hubungannya apa nih kalau kita emosi ini nih, di dalam branding itu apa gitu. Misalkan kuning kah, cerah kah, atau apa kayak gitu ya. Nanti kita lanjut. Oke, kita bisa langsung buka visualisasi visualnya dengan Google Colab. Nah, oke, kita udah masuk ke Google Colab ya. Tampilannya seperti ini. Kalau kalian mau menggunakan handphone atau smartphone bisa juga. Nanti kita kalau misalkan belum tampilannya seperti ini, teman-teman bisa klik file, terus notebook baru di drive ya. Seperti ini. Kalau misalkan putih seperti ini, kalian bisa klik. Nah, tungguin sampai ini jadi nih ya. Jadi kita, karena aku udah ada tampilan baru, jadi nggak usah pakai tampilan yang baru lagi. Oke. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, kita bisa masuk ada atau mulai coding ya, buat kode. Kita masukin impor pandas ASPD ya. Ini nih untuk library. Jadi kita mau, sebelum kita mau ngolah data atau visualisasi, kita masukkan library-nya dulu. Karena apa? Kalau tidak ada library, kita tidak bisa menggunakan yang namanya elemen-elemen yang kita gunakan nanti, yang kita perlukan gitu kan, seperti plot, terus data yang kita masukkan. Karena di Python itu atau Jupyter Notebook ya, itu kita harus menggunakan library dulu, khususnya dengan bahasa pemrograman Python gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk import NumPy ASNP ya. Terus ada import matplot
dot pyplot terus ASPLT ya. Nah ini nih import matplotlib ini nih untuk buat nampilin nanti plot kita nih. Jadi gambar visualisasinya itu dalam bentuk bulat, lingkaran itu semua. Terus baru ada import Seaborn AS SNS ya. Oke. Nah di sini nih. Nah setelah ini baru kita style nih plotnya sedikit ya. PLT dot style kita pakai use, terus kita pakai ggplot atau bisa nanti dipakai dengan kalau kalian yang udah bisa terintegrasi pakai namanya itu Seaborn Drag juga bisa gitu kan. Gitu. Contohnya seperti kayak Cybernetics gitu. Itu plotnya nanti beda-beda gambarnya. Tapi kita di sini pakai ggplot ya. Terus ada yang namanya SNS, kita pakai yang Seaborn tadi ya. Masukin Seaborn tadi, kita setnya itu palet. Nah, terus kita masukin katanya pastel. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa running nih langsung. Sini. Kalau udah ada tanda checklist di sini, berarti datanya sudah bisa nih. Library-nya sudah masuk ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita tambahkan kodenya di sini. Kita akan membuat nih proporsi warna ya dalam desain grafis nih. Contoh, kita masukkan kategorinya. Kategori itu kategori sama dengan kita pakai kategori monokrom. Ada monokrom. Terus di samping titiknya itu kita koma. Nah, kita kasih warna pastel. Udah garis geser koma lagi. Jadi di sini kotaknya satu titik ini satu variabel ya. Ini variabel nih dibilangnya. Oke, kita lanjut lagi ke vibrant. Warna vibrant. Nah, teman-teman, kita bisa dilanjut lagi koma, ada warna RT ya. RT, kita mau masukin warna RT. Salah tulisannya. Nah, itu seperti ini. Nah, terus masuk lagi koma, kita pakai drag mode atau mode hitam ya, itu. Drag mode dengan persentasenya itu sama dengan 20,30,15,10 ya. Ini untuk persentasenya. Nah, setelah kita masuk ke presentasi, kita masukin warnanya nih guys ya, karena kita kan datanya ini warnanya ini kita belum punya nih. Seharusnya masukinnya kita pakai yang namanya CSV atau Excel gitu ya kan, dari data warna. Cuman kan karena kita nggak punya datanya dan kita ingin praktik visualisasi data, gambar visualisasi data itu kayak gimana sih? Nah, seperti ini gitu. Jadi contoh ini data yang kita masukin secara manual ya, kayak gitu. Warna sama dengan kita pakai masukin kode warnanya, jangan lupa. Nah, kode warna itu biasanya pakai hashtag ya, kode warnanya itu. Misalkan hashtag itu berarti 12, pakai kita masukin warna monokrom ya. 000. Berarti ada 6, 3. Tuh 2 3 4 5 6. Nah, ini warna monokrom untuk kode monokrom. Kita koma lagi. Terus kita buka lagi variabelnya. Nah, terus kita masukkan FF untuk warna pastel ya, B6 C1 kalau nggak salah. Nah, aku lupa pakai hashtag.
Nah, setelah itu kita koma lagi, buka lagi. Di sini kita tambahin variabel warnanya untuk warna vibrant ya. Vibrant itu pakai hashtag FF4 terus lalu 500 koma. Terus kita buka lagi pakai hashtag 8B4 513. Terus lalu kita buka lagi koma di sini pakai yang namanya bintang saat hashtag lalu 1C 3 kali triple 1C. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah itu kita mau ngebuat nih plotnya nih, plot dari si ini nih ya. Plotnya gimana, Kak? Nah, kita lanjut lagi dengan membuat plotnya. Kita pakai PLT figure. Sorry, huruf kecil aja. plt.figure ya. Nah, itu tuh pakainya file size, ukuran figurnya ya, file size ya. File size itu sama dengan berarti kita pakai ukuran 6 banding 6 ya, 6 kali 6 gitu. Nah, untuk plot pie-nya kita pakai itu kita pakai persentase koma labelsnya itu sama dengan kategori ya, kategori. Terus kita pakai auto ya, auto ini nih. Nah, dengan persenan itu persen itu 1/1 gini. Terus ada F persen lagi. Nah, terus kita tutup koma color warna ya. Color warna itu dengan teks props nih. Ukuran font size-nya ya. Itu kita pakai Kurawa, bukan pakai ini. Font size lalu titik koma 12 ya. Terus setelah itu kita masuk ke bagian yang namanya plot title, atau kita mau buat di plot itu nanti ntar di dalam kotak itu ada lingkaran, misalkan nanti ada tulisan titlenya. Nah, setelah kita udah buat data dummy, terus data untuk ininya ya, PLT-nya ini gitu kan. Nah, pastikan ini semua sama ya guys ya. Jadi jangan sampai ada yang salah, dan ini harus sama semua. Jadi jangan sampai ada yang salah. Jika ada yang error nanti kalian bisa ikuti yang ini. Oke. Nah, udah tuh kita mau bikin nanti di plotnya itu tuh ada tulisan kata, misalkan kayak ini adalah komposisi warna, ini adalah gabungan warna. Kita pakai judul ya, judul dibilangnya ya. Judulnya itu kita pakai plt.title kayak gini. Nah, terus kita buka, kita masukkan titlenya itu misalkan palet warna populer di sekolah SMK Kusuma Bangsa, misalkan kayak gini ya. Terus setelah itu kita mau bikin nih ininya nih, apa namanya, untuk font size-nya ya. Font size-nya itu sorry pakai F kecil. Font size-nya itu kita pakai sama dengan 14, dan untuk tipe fontnya itu ya, font weight
Font weight-nya itu kita pakai bold, sama dengan bold gini. Oke. Nah, udah nih, kita udah bikin nih palet warnanya atau title-nya ya, yang dibilang judulnya itu. Nah, kita mau nampilin juga nih PLT show-nya. Jadi kita buat nampilin plotnya ini nih gitu. Kita bisa pakai di akhir itu show ya. Buka kurung, tutup kurung. Nah, setelah sudah dummy-nya udah kita masuk ini, dummy warnanya ini atau data yang kita masukkan, nah terus kita masukkan plotnya ini untuk buat ngebaca, kita sekarang running. Setelah kita running, nah seperti ini guys, seperti itu. Jadi di sini ada persentasenya, kita pakai 20% untuk pastel. Nah, untuk 25% itu ada di monokrom gitu kan. Untuk 30%-nya di vibrant dan 50%-nya di RT dan 10% ada di dark mode gitu. Ya. Nah, jadi ini salah satu gambaran kecil untuk visualisasi data. Ini karena kan daminya kan datanya ini kan kita dummy ya. Jadi kita data buatkan sendiri. Nah, tapi kalau misalkan nanti kita mau di lebih profesional lagi, kita bisa pakai yang namanya itu pakai data yang benar-benar real gitu kan, data dari hasil kumpulan data kita gitu kan. Misalkan kita mau praktik atau untuk analisis gitu ya, atau jadi kita mau bikin penelitian gitu kan, data warna apanya ini yang di daerah tersebut yang paling suka nih, kita anak desain gitu kan, terus kita pengen untuk buat nganalisis warna apa yang disukain di instansi tersebut kayak gitu. Ini juga bukan tentang warna gitu, itu juga bisa menggunakan yang namanya tren dari baik itu keuangan atau ekonomi ataupun lain-lain kayak gitu, dengan yang namanya data visualisasi ini gitu ya kan. Jadi kita lebih mudah. Jadi kalau misalkan kalau data yang dari Excel atau dari CSV kan kita ngeliat data tuh banyak banget kan kayak gitu. Tapi karena kita ada yang namanya visualisasi ini, nanti kita langsung divisualisasikan kayak gitu. Jadi tren mana yang paling banyak di sini dengan bahasa pemrograman dari bahasa Python gitu. Oke, untuk materi kali ini cukup di sini. Nanti kita lanjut ke materi yang kedua, itu ada yang namanya untuk membuat plot dengan presentasi pengguna dan per tahun. Kali ini kan warna. Nah, pengguna warna itu yang dan sampai per tahun tuh paling banyak di angka berapa gitu. Misalkan warna monokrom tuh dari tahun 2015 sampai 2024 terus meningkat, atau mungkin warna pastel 2012 sampai 2015 meningkat dan 2025 menurun gitu kan. Itu nanti kita coba di video selanjutnya. Oke. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga buat teman-teman yang mengikuti kelas di sini bisa terus terinspirasi dan terus banyak belajar. Dan jika ada yang mau materi disampaikan atau dipelajari, bisa langsung di kolom komentar ya guys ya. Thank you.